أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله. الحمد لله على حلمه وأناته. الحمد لله على علمي بأن ذنبي وإن كبر فهو صغير في جنب عفوه، وجرمي وإن عظم فهو حقير عند رحمته. وسبحان الذي رفع السماوات بغير عمد وخلق الخلائق بلا ظهر أو سند. ولا إله إلا الله المنذر من خرج عن طاعته وحاد عن أمره، والمحذر من تمادى في معصيته واستكبر عن عبادته. الله أكبر. الله أكبر الجواد الكريم الذي ليس لقديم إحسانه على جميع خلقه نهاية، ولا لقدرته وسلطانه على بريته غاية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كأفضل ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا باب الله. السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. السلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك دللت على الله، أنك دللت على الله، وأن من عرفك فقد عرف الله، ومن جهلك فقد جهل الله. اللهم إني أتقرب إليك بولايتي وأتوسل إليه به، فاقبلنا وتردنا حوائجنا يا كريم. سلام على شجرة النبوية ودوحة الحاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونعة بالإمامة، وعلى بديعك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Sebelumnya Allah menyebutkan yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Walaysal birra an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu adalah memasuki rumah tentu dari pintunya. Akan tetapi kebajikan orang yang bertakwa
adalah memasuki rumah-rumah itu dari pintunya. Bertakwalah kepada Allah agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Kita akan membicarakan tentang babullah, pintu di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapapun yang memperingati hari kelahiran pintu kota ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuh. Tadi saya memulainya dengan salam kepada babullah. Babullah adalah salah satu daripada gelar Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi mengenang kelahiran babullah, mengenang kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pintu dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengenang niat agar setiap ilmu yang akan kita kaji harus melalui pintunya. Soalnya orang yang mendapatkan ilmu tidak dari pintunya namanya pencuri. Parah kalau pencurinya adalah ilmu. Karena semua yang dihasilkan dari ilmu curian tidak akan berkah. Dalam ajaran Ahlul Bait, apapun yang kita dapat dari curian, maka semua ibadah yang kita lakukan dengan barang curian itu tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi masuk kepada ilmu yang beradab dan bercahaya. Di antara kemuliaan memperingati hari miladnya Amirul Mukminin, kita bisa membuka kunci hikmah batin. Aku melihat Allah sebelum aku melihat sesuatu, bersama sesuatu dan setelah sesuatu. Banyak orang yang percaya kepada Allah tapi belum melihat Allah. Saat Imam Ali ditanya, "Ya Ali, apakah engkau menyembah Tuhan dan melihatnya?" Imam Ali marah. "Ya waihak, celaka engkau. Apakah mungkin aku menyembah Tuhan kemudian aku tidak melihatnya?" Imam Ali mengatakan, "Aku melihat Allah sebelum aku melihat sesuatu, bersama sesuatu dan setelah sesuatu." Dalam riwayat bahwa ketika Imam Ali lahir di dalam Ka'bah selama 3 atau 4 hari, ada riwayat 3 hari, ada riwayat 4 hari, mata Imam Ali tidak terbuka. Ketika pertama kali tangan Rasulullah menyentuh dan bayi itu diserahkan oleh Fatimah binti Asad ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka matanya Imam Ali terbuka. Wajah yang pertama kali dilihat oleh Imam Ali saat dia terbuka, dia melihat wajahnya Rasulullah sallallahu Saat Imam Ali juga orang yang ingin belajar sama Imam Ali mengatakan, "Ajarkan kepada kami wahai pintu ilmunya Rasulullah." Imam Ali mengatakan, "Ilmuna sa'bun." Ilmu kami sulit dan berat. Imam Ali dipaksa untuk menyampaikannya. Kemudian Imam Ali menjawab, "Ana awal wa ana akhir. Ana zahir wa ana al-batin. Ana uhi wa ana umit. Ana hayyun la yamut." Orang yang mau belajar tadi spontan langsung, "Anta kafir ya Ali." Dia mengkafirkan Imam Ali. Padahal dia ingin belajar sama Imam Ali. Dia ingin belajar, tapi karena kejahilan dia, kebodohan dia spontan untuk mengkafirkan Imam Ali. Imam Ali mengatakan, "Dulu sebentar, aku akan jelaskan ana awal wa ana akhir." Karena memang hakikatnya asma-asma Allah, wajah-wajah Allah adalah Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Jadi kalau Imam Ali melihat sebelum dan sesudahnya,
adalah yang dia lihat adalah Rasulullah. Anak awal, wajah yang pertama kali aku lihat adalah Rasulullah. Anak akhir, wajah yang terakhir yang aku lihat adalah wajahnya Rasulullah, karena aku yang menguburkan Rasulullah. Anak awal wa anak akhir, aku yang pertama kali melihat wajah Rasulullah dan aku yang terakhir. Itu anak awal wa anak akhir. Anak zahir wa anak batin, aku mempunyai ilmu zahir dan ilmu batin. Anak uhyi wa anak umid, aku yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah, dan akulah yang melawannya, mematikannya. Orang yang mengklaim itu adalah sunnah. Saya sebenarnya kepingin jawab tadi, Ustaz Candiki belum menjawab bahwa Sayyidah Fatimah dan Rasulullah pernah bertengkar. Walaupun tadi dikatakan beliau sedang ingin menjelaskan Abu Turab, tapi beliau belum menyangkal dulu tentang pertengkaran antara Rasulullah dan Sayyidah Fatimah. Izinkan saya menjawab, Ustaz Candiki. Amirul Mukminin pernah menjelaskan kesaksian beliau tidak pernah bertengkar dengan Sayyidah Fatimah. Demi Allah aku tidak pernah membuat Fatimah marah. Bertengkar itu Sayyidah Fatimah akan marah sama dia. Otomatis orang kalau bertengkar ada perasaan yang tidak senang. Tambah lagi kalau riwayat yang ada umum, katanya Imam Ali ingin melamar anaknya Abu Jahal, sehingga Sayyidah Fatimah marah melaporkan kepada Rasulullah. Dan Imam Ali sendiri menjawab, demi Allah aku tidak pernah membuat Fatimah marah, dan dia pun tidak pernah membuat aku marah, dan aku tidak pernah menyelisihnya dalam urusan apapun. Saya juga kepingin mengajak. Saya jadi tamu di Medan, katanya tidak jadi tuan rumah di Medan. Dan saya ingin mengajarkan kepada Anda semua yang sudah saya dapatkan dari guru saya, dari mertua saya. Belajarlah setiap mau tidur, saling minta maaflah atau maafkanlah pasangannya. Jadi Anda ketika tidur tidak lagi punya salah kepada dia. Yang paling banyak salah biasanya suami ya, atau istri. Tapi paling tidak kalau kita sudah memaafkan, selesailah urusan kita. Dan bukan hanya itu, setiap mau sholat. Jadi kan saya jadi pasangan baru di Medan ini. Jadi saya ingin menularkan, dan boleh tanyakan sama dokter, setiap mau tidur saya sudah minta maaf atau saya sudah memaafkannya. Saya tidak akan lanjut untuk menjawab atau mengkritisi bahwa ada pertengkaran. Mungkin satu kalimat dari Imam Ali sudah cukup, bahwa riwayat-riwayat tentang pertengkaran kita sepakat. Tadi sebenarnya Ustaz Candiki cuma ingin menjelaskan makna Abu Turab yang lebih dalam, sehingga dia belum sempat untuk menjawab bahwa pertengkaran itu kok jadi sunnah, jadi harus meninggalkan istri, dan sunnah kalau bertengkar. Itu riwayat-riwayat masih dibawa dari jalur sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan lanjutkan tentang meneguhkan, membersihkan niat ibadah, menyambung cahaya nur Muhammadi, membersihkan, meneguhkan istiqomah di masa fitnah. Ada 10 hal manfaat ketika kita mengenang ibadah Imam Ali. Dan saya sudah sempat broadcast terlebih dahulu tentang apa manfaat daripada kita mengenang hari lahirnya Amirul Mukminin. Karena ayat tadi bicara tentang masuklah melalui pintu-pintunya, maka saya akan berbicara tentang pintu Ka'bah. Karena dari situ lahirnya Imam Ali. Kita baru pulang juga dari Ka'bah. Setiap kita melewati pintu itu, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Aminullah fi khalqih. Setiap kita lewat pintu itu, kita tidak lepas untuk mengucapkan
Assalamu ala amin Allah. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, ada dua pintu tersebut sejajar dengan tanah, sebagaimana pintu rumah-rumah kita. Jadi ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu ada dua pintu sejajar, satu pintu untuk masuk dan satu pintu untuk keluar. Ka'bah tidak beratap pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada tangga, siapapun bisa masuk langsung dari permukaan tanah. Hal ini diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kau melihat bahwa kaummu Quraisy ketika membangun Ka'bah mengurangi bangunan Ibrahim dan menjadikannya satu pintu saja? Juga ditegaskan oleh riwayat Ahlul Bait bahwa bangunan Ibrahim memiliki dua pintu. Perubahan oleh kaum Quraisy ketika Quraisy membangun ulang Ka'bah sebelum bi'tsa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menutup salah satu pintu. Jadi dua pintu Ka'bah, yang satunya ditutup, kemudian meninggikan pintu yang tersisa. Tujuannya agar hanya orang tertentu yang bisa masuk, menjadikan Ka'bah berada di bawah kontrol mereka, di bawah kontrol kelompok-kelompok yang merasa mengklaim bahwa mereka lebih berhak dengan Ka'bah. Ketika Anda meyakini riwayat-riwayat Ahlul Bait, ketika pintu Ka'bah hanya dibuka oleh para raja dan bangsawan, maka Anda dapat masuk ke dalam Ka'bah ketika Anda masuk ke Hijr Ismail. Saat Anda masuk ke Hijr Ismail, hakikatnya Anda masuk ke dalam Ka'bah. Saat Anda sholat di Hijr Ismail, Anda hakikatnya sholat di dalam Ka'bah. Sholawat. Itu kelebihan yang diajarkan oleh Ahlul Bait, dan di situ ada angin sorga yang kita merasakan sampai sekarang. Kalau Ka'bah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Sayyidah Fatimah meminta sesuatu, dalam riwayat-riwayat umum bahwa Sayyidah Fatimah keletihan, kecapean, kemudian datang kepada Rasulullah. Rasulullah menyuruh, pulanglah, nanti akan aku berikan lebih baik daripada pembantu. Kemudian Rasulullah mengajarkan tasbih. Tapi tasbih yang dipahami mayoritas bahwa tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar lebih baik daripada pembantu. Kalau pimpinan atau raja-raja di Arab bangga dengan Khadimul Haramain, dia pelayan dua kota suci, atau dia pembantu dua kota suci, siapa sih sebenarnya hakikat Sayyidah Fatimah? Hakikat Sayyidah Fatimah alaihassalam, dia diberikan hakikat Ka'bah itu sendiri. Karena Rasulullah pernah bersabda, wahai putriku, jangan tidur, pastikan engkau sudah umroh dan haji. Kalau kita memahami tasbih Zahra, hakikatnya itu adalah Ka'bah itu sendiri. Karena para Ahlul Bait, para urafa, para arif Ahlul Bait menyebutkan bahwa tasbih Zahra yang berupa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dia adalah hakikat dari semua dinding-dinding Ka'bah itu. Ada dinding subhanallah yang ada batu sorga, ada dinding alhamdulillah yang berupa Hijr Ismail, yang merupakan bagian pelataran dari dalam Ka'bah itu sendiri, dan dia ada angin sorga, dan ada dinding la ilaha illallah. Di situ ada pintu sorga, pintu di mana ibunya Imam Ali masuk. Ibu Imam Ali masuk dari pintu itu. Pintu itu namanya pintu mustajab. Jadi ada dua pintu, ada pintu multazam, ada pintu mustajab. Dari pintu itulah yang bergeser terbuka dengan doanya Sayyidah Fatimah binti Asad, sehingga beliau masuk ke dalam Ka'bah. Itu
pintu la ilaha illallah. Sehingga sorga yang ada di Ka'bah, ada batu sorga, ada angin sorga, ada pintu sorga, dan ada manusia sorga. Dan itu semua sorga hakikatnya sudah diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Zahra alaihassalam. Saat kunci pintu sorga diserahkan ke Rasulullah, Rasulullah memberikannya kepada Sayyidah Fatimah alaihassalam. Kemudian Sayyidah Fatimah dipersilahkan untuk masuk sorga. Saat Sayyidah Fatimah ingin masuk sorga, Sayyidah Fatimah masih menoleh ke belakang. Saat dia menoleh ke belakang, ada suara mengatakan, "Kenapa kau masih menoleh ke belakang? Aku tidak ingin masuk surga. Kalau semua pencinta-pencinta dari anak-anakku, dari keluargaku belum masuk surga." Dan begitulah seterusnya para pencinta keluarga Nabi, para pencinta Sayyidah Zahra, pencinta Amirul Mukminin, mereka tidak akan masuk surga kecuali mereka akan mengajak yang lainnya. Dan itulah hakikat manusia surga. Manusia yang dilahirkan di dalam sorga. Kalau Ka'bah itu adalah dinding-dindingnya sorga, maka hakikatnya Amirul Mukminin dilahirkan di pintu syariat, pintu hakikat, dan beliau adalah bagian daripada Rasulullah. Kalau pintu itu ada dua, adalah pintu Rasulullah dan Ali adalah pintunya, ada pintu syariat, ada pintu nubuwah, dan ada pintu wilayah. Ketika satu pintu ditutup, maka pada hakikatnya kita tidak akan mendapatkan apapun. Banyak orang yang mengejar cuma tauhid, tetapi pintu tauhid tidak akan sempurna kalau tidak ada pintu wilayah. Maka dua pintu Ka'bah dalam tafsir Ahlul Bait adalah pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuk adalah syariat dan pintu keluar adalah hakikat. Masuk ke rumah Allah harus melalui syariat, dan keluar dari rumah Allah adalah hakikat. Barang siapa masuk dengan hukum Allah, dia harus keluar dengan ma'rifatullah. Makna riwayat dari Imam Ja'far, syariat adalah amal, hukum, dan adab, sedangkan hakikat adalah nur, wilayah, dan ma'rifat. Jadi dua pintu Ka'bah itu adalah pintu nubuwah dan pintu wilayah. Pintu pertama nubuwah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu wilayah adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waqtul buyuta min abwabiha. Waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Kalau kemuliaan seseorang adalah ada di rumahnya, maka Anda akan mulia kalau Anda menuntut ilmu melalui pintunya. Jadi Ka'bah adalah Baitullah yang lahir, Ahlul Bait adalah Baitullah yang batin. Ilmu Allah turun. Jadi kalau Imam Bagir bersabda, dua pintu ilmu zahir dan ilmu batin, maka Imam Bagir bersabda, ilmu Allah turun melalui ilmu ahkam. Ilmu lahir itu ahkam, ilmu asrar itu adalah ilmu batin. Jadi masuk, belajar, taklim, hukum, keluar. Apa yang bisa kita dapatkan setelah keluar dari acara seperti ini? Kita paham, kemudian kita mendapatkan hikmah, kita mendapatkan nur. Jadi dua pintu itu bukan hanya nubuwah dan wilayah, tetapi takwin dan tasyrik. Dalam hikmah, pintu perintah dan larangan, sedangkan pintu takwin adalah kehendak alam ruh. Mengapa satu pintu ditutup? Mengapa sampai satu pintu ditutup dan sampai sekarang Ka'bah cuma satu pintu? Menurut para arif, penutupan satu pintu itu adalah ingin wilayah disingkirkan, ingin hakikat dijauhkan,
dan akses umum untuk mendapatkan makrifat dibatasi. Namun Allah menegaskan hakikat kelahiran Imam Ali alaihi salam dalam Ka'bah agar diketahui wilayah tidak pernah ditutup oleh manusia. Shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi masuk dengan Nabi, keluar dengan Ali. Amal tanpa wilayah maka dia kosong. Amal tanpa wilayah dia kosong. Wilayah tanpa amal dia adalah batil. Kita akan melanjutkan kepada kisah pintu mustajab. Detik-detik bagaimana Sayyidah Fatimah binti Asad masuk di pintu itu. Apa yang dia baca sehingga pintu itu terbuka atau Ka'bah terbelah, atau pintu yang kedua dibukakan oleh Allah setelah ditutup sekian lama. Jadi cerita tentang mustajar, dia berada di dinding Ka'bah di belakang. Pintu mustajar, tempat seorang hamba melarikan diri dari segala dosa dan bahaya. Istajir, tempat berlindung, tempat berlindung. Kalau Sayyidah Maryam diperintahkan untuk meninggalkan Masjidil Aqsa untuk melahirkan Imam Nabi Isa alaihissalam, maka Sayyidah Fatimah binti Asad saat ingin melahirkan, dia disuruh masuk ke dalam Ka'bah, suruh masuk ke pintu Ka'bah, suruh bertawasul di pintu Ka'bah. Dia bertawasul dengan Nabi Ibrahim kakeknya, kemudian dia memohon kepada Allah, maka Allah bukakan pintunya. Sebagaimana kakeknya yang pertama, kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib itu kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kakeknya Imam Ali bin Abi Thalib. Saat rombongan gajah 30 tahun beda usia Rasulullah dengan Imam Ali. Saat detik-detik Ka'bah ingin dihancurkan oleh gerombolan Abraha yang membawa gajah, maka pasukan-pasukan Abraha dia mengambil onta-ontanya kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Saat mereka mengambil itu dikejar oleh Abdul Muttalib. Saat dikejar itu Raja Abraha melihat bagaimana kakeknya Nabi Abdul Muttalib menunggang kuda. Dia melihat ada cahaya yang begitu dahsyat di dalam tubuhnya Abdul Muttalib. Kemudian dia minta pakaikan pakaian perang. Kemudian dengan tujuan untuk menakut-nakuti Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib datang bertemu dengan dia, spontan dia mengatakan, saya tidak ingin mau perang tanding dengan Anda. Dia langsung undur, tidak ingin berperang denganmu. Katanya Abdul Muttalib, oke, saya tidak akan berperang denganmu, tidak akan perang tanding denganmu. Tradisinya orang Arab sebelum perang terbuka, biasanya satu pasukan pimpinan dengan pimpinan yang lain duel dulu, duel tanding dulu. Abraha ketakutan melihat Abdul Muttalib. Dia bilang, pasukanmu mencuri onta-ontaku. Kembalikan onta-ontaku, aku tidak akan tanding denganmu, tidak akan perang tanding. Kemudian Abraha perintahkan agar semua onta-ontanya kakeknya Nabi ini dikembalikan. Kemudian dia mengatakan, aku tetap akan menghancurkan Ka'bah. Katanya kakeknya Nabi, aku yang memelihara onta, tapi Ka'bah ada yang memeliharanya. Biarkan pelihara yang memelihara Ka'bah yang akan menjaga itu Ka'bah dan melindunginya. Abdul Muttalib pulang, kakeknya Nabi membawa onta-onta yang dicuri. Setelah pulang, kakeknya Nabi menyuruh semua penduduk Mekah pada saat itu untuk naik di atas gunung. Kakeknya Nabi bertawasul di Hajarul Aswad. Lama kakeknya Nabi berdoa di Hajarul Aswad, sebagaimana cucunya juga bertawasul di pintu Rukun Yamani. Di pintu Rukun Yamani itu adalah
tempat di mana dia akan dibukakan. Tetapi kakeknya Nabi bertawasul di Hajarul Aswad, dia berdoa. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang menceritakan, ayat ini turun untuk menceritakan kakeknya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'aslim ma'kul. Apa yang terjadi? Itu saat kakeknya Nabi bertawasul di Hajarul Aswad, itu dari langit yang dari arasnya Allah itu turun burung ababil dengan batu yang ada di mulutnya. Kemudian itu burung tawaf terlebih dahulu 7 kali tawaf di sekitar Ka'bah, baru burung itu meninggalkan Ka'bah menyerang posisi Abraha pada waktu itu ada di Masy'aril Haram. Di Masy'aril Haram itu tempat orang-orang haji mengambil batu untuk melempar jumroh. Maka sejarah menyebutkan bahwa batu-batu yang pernah menghabisi pasukan-pasukan gajah, maka batu-batu itu sebagai simbolik untuk diambil kembali untuk melemparkan sifat-sifat setan, bukan melempar setan. Yang melempar setan pertama kali itu Sayyidatina Hajar, ibunya Nabi Ismail. Ketika dia dilaporkan bahwa ada orang tua yang akan menyembelih anaknya, bukankah itu adalah anakmu? Katanya Sayyidah Hajar kepada iblis yang nyamar sebagai orang tua. Sayyidatina Hajar mengatakan, kau tahu nggak apa yang dia maukan untuk menyembelih anaknya itu? Siapa yang menyuruh dia untuk menyembelih anaknya? Itu yang menyuruh adalah Tuhannya. Kalau Tuhannya yang menyuruh untuk menyembelih anaknya, orang tua itu, maka aku tadinya pun juga disuruh oleh Tuhannya untuk tinggal di tempat ini bersama bayi itu. Tetapi Allah menjaga aku dan bayi. Karena setiap yang diperintahkan oleh Allah, maka perintahnya pasti akan punya nilai perlindungan. Maka Sayyidatina Fatimah binti Asad melakukan permohonan perlindungan di detik-detik dia mau melahirkan. Dia takut dipermalukan melahirkan di jalan. Dia berdoa, dia bertawasul, dan pintu Ka'bah terbelah. Pintu Ka'bah terbelah, pintu mustajar bergeser, atau boleh dikatakan dia terbuka kemudian tertutup kembali. Itu peristiwa yang terjadi dalam riwayat mustajar, pintu mustajar, dinding belakang Ka'bah. Rukun Yamani dan sudut barat Ka'bah disebut mustajar, dia istijar. Hajirna minan nar. Ada beberapa doa-doa yang kita disuruh berdoa. Di tempat itu pun ketika Nabi Adam bertobat, di tempat itulah Nabi Adam diterima tobatnya. Disinilah para wali mengadu dengan air mata, menyebut dosa-dosa secara jujur. Ada anjuran siapapun. Kemarin ada rombongan kita yang kepingin cuma memegang Ka'bah, tapi Allah takdirkan dia bisa menyentuh, bahkan mencium tempat di mana ibunya Imam Ali masuk dari tempat itu, dan itu di pintu mustajab. Sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Kita akan lanjut Fatimah binti Asad saat dia memohon perlindungan di dalam pintu Ka'bah. Dia sampai di tempat itu. Kita biasanya setiap kita sampai di pojok pintu rukun Yamani itu, selain kita berdoa dengan doanya Nabi Adam, kita juga dianjurkan, banyak para ulama ketika sampai di situ mereka mengucapkan ziarah aminullah. Paling tidak kita mengucapkan salamu alaika ya aminullah fi khalqih. Setelahnya
selesai kita tawaf, biasanya kita akan lanjutkan untuk membaca ziarah Aminullah, atau setiap peristiwa-peristiwa kita mengenang Imam Ali, maka biasanya penutupnya dengan ziarah Aminullah. Itu setumit tentang mustajab. Ada pelajaran batin untuk kita dari Fatimah binti Asad dan pintu mustajar, tempat di mana dia dibukakan pintu itu untuk melahirkan Amirul Mukminin. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita ambil. Wilayah tidak lahir dari kekuatan, tetapi dia lahir dari penyerahan total. Jadi ketika Sayyidah Fatimah binti Asad menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan wilayah. Tentu wilayah itu muncul dari penyerahan total, dari taslim kita kepada Allah. Ridho dan taslim akan menghasilkan wilayah. Siapa yang berlindung dengan jujur, Allah akan membukakan dinding yang tertutup. Berlindunglah kepada Allah. Mintalah sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, astaghith fa'aghisni wa la taqilni ila nafsi tarfata 'ainin abada wa aslih li sya'ni kullah. Tawakal kita kepada Allah sebagaimana yang diajarkan manusia-manusia mulia, maka Anda dengan perlindungan tawakal Anda kepada Allah, memang ikil wa tawakkal, katanya Ustaz Lubis kemarin. Ada banyak orang yang tawakal tapi tidak melakukan sesuatu, tetapi berbuatlah segala sesuatu kemudian serahkan kepada Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari Sayyidah Fatimah binti Asad dan mustajar, setiap kelahiran rohani dia membutuhkan mustajar batin. Dia memerlukan perlindungan dan dia memerlukan kesabaran. Ini doa yang dibaca oleh Sayyidah Fatimah yang saya kutip. Qalat Fatimah binti Asad, detik-detik dia berlindung, detik-detik dia berdoa, detik-detik dia bertawakal kepada Allah, detik-detik puncak kesabaran yang ada pada dirinya. Dia mengatakan, Rabbi inni mu'minah, Rabbi inni mu'minah bika wa bima ja'aka min indik min rusuli wa kutubi wa ini musabbiqun bi kalami jaddi Ibrahim alaihi salam al-khalil wa innahu bana baitakal atiq wa bihaqqil ladzi bana hadzal bait wa bihaqqil bana hadzal bait wa bihaqqi maulidil ladzi fi batni illa ma yasarta alayya wiladati. Wahai Tuhanku, aku beriman padamu dan beriman kepada semua yang datang darimu berupa para rasul dan kitab-kitabnya. Aku membenarkan perkataan kakekku Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Dialah yang membangun rumahmu yang suci ini. Maka demi hak dia yang membangun rumah ini dan demi hak bayi yang ada dalam kandunganku, mudahkanlah bagiku proses kelahiran. Jadi bertawasul dengan kebenaran. As'aluka bihaqqi Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha. As'aluka bihaqqi Muhammad wa ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Itu yang diminta oleh Nabi Adam alaihi salam. Dengan hak Muhammad, Ali, Fatimah, dan Hasan al-Husain, tub alayya. Maka di pintu itu saat kita tawaf, Allahumma tub alayya hatta atuba waqsimni hatta la a'uda. Allahumma tub alayya hatta atuba waqsimni hatta la a'uda. Saat kita berlindung di pintu itu, kita akan dapatkan nilai yang besar dan tidak ada satupun permohonan kita kecuali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan melanjutkan apa yang pernah disampaikan tadi oleh Ustadz Candiki dari Ibnu Mas'ud. Ini riwayat lengkap, saya akan cerita tentang cahaya.
Tadi beliau meriwayatkan dari jalur yang lain, saya akan coba meriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, suatu hari aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan aku kebenaran, tunjukkan aku kebenaran agar aku dapat mengikutinya. Rifil haq, tapi ini Ibnu Mas'ud menanyakan kepada Rasulullah, tunjukkan aku kebenaran agar aku dapat mengikutinya. Rasulullah berkata, wahai Abdullah, masuklah ke bilik itu. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, aku masuk ke bilik itu dan kulihat Ali bin Abi Thalib, Imam Ali alaihi salam, sedang sholat. Dia berdoa dalam ruku dan sujudnya, ya Allah, dengan hak Muhammad hambamu, Rasulmu, ampunilah para pendosa dari syiahku. Jadi Imam Ali berdoa, ya Allah, dengan hak Muhammad hambamu dan Rasulmu, ampunilah para pendosa dan dari syiahku. Kemudian aku Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Kemudian aku keluar, katanya Ibnu Mas'ud, dan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah. Tapi aku melihat beliau sedang sholat. Waktu aku ingin menjumpai Rasulullah sedang sholat. Dan kulihat beliau sedang sholat juga berdoa dalam ruku dan sujudnya, ya Allah, dengan hak Ali bin Abi Thalib. Ini Rasulullah yang baca dalam sholat, dengan hak Ali bin Abi Thalib hambamu, ampunilah para pendosa dari umatku. Ibnu Mas'ud berkata, aku merasa sangat terkejut hingga aku pingsan, katanya Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Ketika aku sadar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalaku dan berkata, wahai Ibnu Mas'ud, apakah kau telah kafir setelah apakah kau telah kafir? Aku berkata, tidak demi Allah, wahai Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud menjawab, tetapi aku melihat Ali berdoa kepada Allah dengan menyebut namamu, dan aku melihat engkau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Ali. Maka aku tidak tahu siapa di antara kalian yang lebih utama di sisi Allah. Kemudian Rasulullah berkata, duduklah. Duduklah wahai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, aku pun duduk di hadapan beliau. Dan beliau berkata kepadaku, ketahuilah bahwa Allah menciptakan aku dan Ali dari cahaya keagungannya 2000 tahun sebelumnya. Dan dia menciptakan makhluk saat itu belum ada tasbih dan belum ada tahlil. Kemudian Allah membelah cahayaku dan menciptakan dari cahaya itu langit dan bumi. Demi Allah, kami lebih agung daripada langit dan bumi. Lalu Allah membelah cahaya Ali bin Abi Thalib, menciptakan dari cahayanya arsy dan kursi. Dan Ali lebih agung daripada arsy dan kursi. Allah kemudian membelah cahaya Hasan dan menciptakan dari cahayanya lauh dan qalam. Dan Hasan lebih agung daripada lauh dan qalam. Allah pun membelah cahaya Husain dan menciptakan darinya sorga dan bidadari. Jadi jangan takut, bukan hanya ada bidadari di sorga, juga ada bidadara. Jadi masa ada orang cuma ada bidadari saja? Ya Ustaz ya, pasti ada juga bidadara. Jadi masalahnya bidadari itu adalah makhluk-makhluk yang jadi pelayan di sorga. Jadi ada orang-orang yang merasa putus asa. Di dunia sudah berkepan, tutup-tutup. Nanti di dunia juga suaminya boleh nikah lagi. Di akhirat dia dapat bidadari, kita ditinggal. La haula wala quwata illa billah. Tidak. Ibu-ibu yang mulia, bahwa bidadari itu tidak lebih daripada pelayan-pelayan rumah tangga. Istri-istri daripada orang yang mukminah adalah dia adalah pimpinan bidadari. Shalawat. Kemudian timur dan barat menjadi gelap. Malaikat-malaikat mengeluhkan kegelapan itu kepada Allah. Lalu Allah berbicara dengan satu kalimat, menciptakannya sebuah roh. Dan berbicara lagi, menciptakan dari roh tersebut sebuah cahaya. Dan Allah menyatukan cahaya itu dengan roh. Lalu Allah menempatkannya di hadapan arsy. Cahaya itu menerangi timur dan barat. Dan itulah
Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Allah. Oleh karena itu dia dinamakan Az-Zahra, karena cahayanya menerangi langit. Dalam riwayat lain, sahabat-sahabat pernah menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami temui ini rumah-rumah kami, di pagi ada cahaya putih, di siang ada cahaya kekuningan, sore hari ada cahaya kemerahan." Kemudian Rasulullah mengatakan, cahaya itu dari mihrabnya putriku Fatimah yang sedang berdoa kepada Allah, hingga cahayanya memancar sampai ke langit semesta, sampai ke arsy, dan cahayanya pun masuk ke rumah-rumah penduduk Madinah. Shalawat. Allahumma sholli ala Wahai Ibnu Mas'ud, lanjutan daripada hadis ini, ketika hari kiamat tiba, Allah Ta'ala berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai waliku, masukkanlah ke dalam sorga siapa saja yang kau kehendaki, dan masukkanlah ke dalam neraka siapa saja yang kau kehendaki." Dan itulah firman Allah, arahkan ke dalam neraka siapa orang yang kafir dan keras kepala. Orang kafir adalah orang-orang yang mengingkari kenabianku, dan orang yang keras kepala adalah orang yang mengingkari wilayahku. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat yang lain, Imam Ali disebut Faruq. Ya Ali, engkau Faruq ummati, yang mencintaimu mukmin, dan dia masuk surga. Yang membencimu munafik, dan munafik pasti tempatnya adalah di neraka. Ini referensi hadis ini dari banyak kitab. Ada lebih dari 7 kitab yang menceritakan hadis cahaya ini. Fadail Saddan, Al-Rawndah, Ad-Durrul Nazim, Ta'wil Ayat, Hilyat Al-Abrar, Madinat Al-Majis, Biharul Anwar, dan Tafsir Kanzul Daqaiq. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kitab yang menceritakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ini. Sebagai penutup, apa oleh-oleh kita memperingati wiladah al-wilayah Amirul Mukminin ini? Kita akan mendengar jawaban langsung dari Imam Ali terhadap 13 pertanyaan. Dari 13 pertanyaan ini, yang mungkin semua adalah pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi saya tidak akan menyuruh Anda lagi bertanya, saya akan menanyakan sendiri dan menjawab sekaligus. Dan inilah pertanyaan yang ditanyakan oleh kepada Amirul Mukminin, dan beliau menjawab. Pertanyaan pertama yang kadang-kadang kita nggak siap tentang sabar, makna sabar. Kemudian pertanyaan ini ditanyakan kepada Imam Ali, "Mas sabru ya Amirul Mukminin?" "As-sabru sabron, sabru ala ma takrah, sabru amma tuhib." Imam Ali menjawab tentang sabar itu. Sabar itu ada 2. Ada sabar atas apa yang kau benci, dan ada sabar menahan diri dari apa yang kau cintai. Jadi sabar atas musibah adalah menundukkan jiwa, sedangkan sabar meninggalkan yang dicintai adalah memutus keterikatan batin. Yang kedua lebih tinggi karena ia mematahkan nafas tersembunyi. Maka kita memang dianjurkan kalau sudah nikmat makan, berhentilah sebelum kenyang. Biasanya kita nggak berhenti kalau nggak kenyang. La haula wala quwwata illa billah. Nahnu qaumun la naqul hatta naju idza akala la nashba. Maksudnya kita kaum, katanya Nabi, tidak makan kecuali lapar. Kalau makan nggak sampai kenyang. Jadi kadang-kadang kita makan kekenyangan. Saya kadang-kadang doa dijamu makan sampai kenyang. Akhirnya kita berdoa juga, "Ya Allah, alhamdulillah kita makan termasuk orang-orang yang bisa kenyang." Ada orang yang makan enggak kenyang-kenyang karena dia dapat doa dari Nabi. Saat Nabi memanggil salah satu sahabat, Muawiyah, waktu dipanggil, "Panggilkan Muawiyah, lagi makan ya Rasulullah." Panggil yang kedua, "Masih makan ya Rasulullah." Panggil yang ketiga, "Masih makan." Nabi ngangkat tangan, "La yasba'annallaha batnah." Dan itulah sebabnya salah satu imam mazhab dibunuh cuma gara-gara ditanyakan, "Apa kau hafal hadis dari Muawiyah?" "Hafal." Cuma satu katanya, "La yasba'annallaha batnah." Dan mudah-mudahan Allah tidak pernah mengenyangkan perutnya. Memang dia pagi makan kambing, siang 1 ekor kambing, malam 1 ekor kambing, itu pun juga tidak mengenyangkan dia, sehingga perutnya pun sampai ke lantai.
dan dia meninggal dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Itulah hukuman bagi para pembunuh sahabat dan para bughat yang melawan kekuasaan Amirul Mukminin. Imam Ali dilantik hampir semua orang, dialah yang menentangnya di Suriah. Sekarang kekuatan Suriah, dia merasa bahwa dia adalah kekuatan Muawiyah bin Abi Thalib. Kita tunggu saja kekuatan itu berapa lama akan bertahan. Kita tanyakan pertanyaan yang kedua, ada 13, sabar sedikit ya Ustaz ya. Anda mau oleh-olehnya ada 13 karena 13 raja, 13 pertanyaan ke Imam Ali. Sabar terhadap yang kita sukai, ada sabar yang tidak kita sukai. Yang kedua, bagaimana memutuskan perkara. Kita dihadapkan berbagai macam problem. Tambah lagi pimpinan daripada Yayasan Abu Thalib. Kemarin saya duduk pendiri Yayasan Abu Thalib ini. Kenapa dia berani ngasih nama Abu Thalib? Belum pernah ada yayasan yang namanya Abu Thalib. Karena orang yang berani menyebutkan Yayasan Abu Thalib pasti kafir dia. Yayasan orang yang mati kafir kok berani dia bikin Yayasan Abu Thalib. Ternyata sampai sekarang pun juga ini yayasan tidak ada satupun orang yang berani ngakunya. Karena pernah satu saat ketika Rasulullah sedang sujud di Ka'bah, Anda tahu nilainya. Satu kali kalau Allah takdirkan, kemarin saya udah bagi itu tasbih. Mudah-mudahan kalau Anda pakai, Anda pasti akan datang ke Ka'bah dan ke Madinah. Udah dapat dari Ibu Dokter tasbihnya. Kalau belum dapat, minta lagi, dia bawa banyak itu. Jadi buktinya Anda harus minta, kalau nggak dapat, minta dari dia. Kalau Anda pakai itu, Anda akan sujud di Ka'bah. Satu kali sujud di pelataran Ka'bah, pahalanya sujud saja Anda mendapatkan jihad dengan semua harta, jiwa dan raga Anda. Jadi satu kali sujud di Ka'bah, pahalanya sama dengan orang yang sudah berjuang di jalan Allah dengan jiwa, hartanya, dengan segala yang dia miliki. Shalawat. Saat Rasulullah sujud di Ka'bah, tempat kotoran onta ditaruh oleh Abu Jahal, Abu Lahab di atas kepalanya Nabi yang sedang sujud. Kemudian Nabi bangun, putri Nabi lah yang datang, Sayyidah Fatimah, membersihkan rambut Nabi. Dari tangan-tangan mungil inilah yang membersihkan kepala Nabi. Kemudian Nabi pulang melaporkan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, apa sikapmu terhadap perlakuan saudaramu yang sudah melakukan hal ini kepadaku? Apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Abu Thalib pulang ke rumahnya, kemudian menyiapkan seluruh pakaian perang yang dia miliki. Kemudian dia mendatangi Ka'bah. Satu persatu pembesar Quraisy pada waktu itu dipukul dengan pedang terbalik. Kemudian mukanya ada yang ditempeleng kepada Abu Thalib. Siapa yang berani mengganggu ini anakku, katanya, dia akan berhadapan denganku. Hidup ataupun mati, aku akan membela dia. Orang seperti ini dibilang mati kafir. Maka ketika kakak tadi kemarin dia cerita panjang lebar dengan saya ketika dia mendirikan ini Yayasan Abu Thalib, dia lapor ke Ustadz Rusdi, gurunya di Surabaya. Dia bilang, Anda kalau sudah mendirikan Yayasan Abu Thalib, Anda tidak akan pernah miskin dan Anda akan terus-menerus kaya raya. Siapapun yang hadir di sini pasti akan jadi kaya raya terus, insya Allah. Selamat. Bagaimana Anda akan memutuskan perkara? Kaifa yaqdal amru kepada Amirul Mukminin? Imam Ali menjawab, inilah kekalahan dalam kebenaran daripada kemenangan dalam kebatilan. Kun madluman wala takun zalim. Ihtaral khasarah fil haqqi ala ribih fil batil. Inilah kekalahan dalam kebenaran daripada kemenangan dalam kebatilan. Maknanya, dalam hakikat kebenaran tidak pernah kalah. Kebenaran tidak pernah kalah. Yang kalah hanyalah ego. Orang arif rela kalah lahir demi menang batin bersama Allah. Itulah yang dilakukan oleh Imam Ali ketika kezaliman demi kezaliman yang diperlakukan kepada Sayyidah Zahra alaihassalam. Imam Ali mengatakan, aku bisa sendirian menghabisin kalian, tetapi aku memilih sabar untuk hal seperti ini sebagaimana yang diwasiatkan kepadaku.
Hakikat pengabdian. Ketika Imam Ali ditanya tentang apakah hakikat pengabdian, Imam Ali menjawab, siapa yang beribadah akan menghadapi kesulitan, dan dalam kesulitan itu pengabdian terwujud. Khairul a'mal ashabuha. Ibadah tanpa ujian masih bercampur kepentingan diri. Kesulitan menyaring niat dan menyikat apa di ibadah itu karena Allah dan karena diri. Maka belajarlah untuk kita bisa beribadah. Kemarin ada yang nanyakan, kok malam-malam Ayyamul Bid, oh sholatnya capek banget ya. Malam pertama harus baca surat Yasin, surat Al-Mulk, surat Al-Ikhlas. Malam kedua, nanti malam yang ketiga. Malam kedua kemarin malam Ayyamul Bid 13-14 harus baca 2 kali surat Yasin, 2 kali surat Al-Mulk, dan 2 kali surat Al-Ikhlas. Malam ketiga 3 kali surat Yasin, 3 kali surat Al-Mulk, dan 3 kali surat Al-Ikhlas. Kalau Anda tahu bagaimana keutamaan surat itu dan bagaimana ucapan Imam Ali, apabila Anda membaca 1 ayat saja dan Anda baca sambil sholat, maka nilai 1 ayat yang Anda baca sambil sholat itu pahalanya 100 kali lipat. 100 kali lipat. Jadi kalau Anda membaca Yasin, maka hakikatnya Anda sudah membaca 100 kali surat Yasin. 1 kali surat Yasin Anda baca, Allah akan kirim 1000 malaikat jaga Anda. Kalau Anda meninggal setelah membaca surat Yasin, ada 30.000 malaikat yang akan mengantarkan jenazah Anda sampai di kubur Anda, dan malaikat itu tidak pulang. 30.000 malaikat akan tetap di kuburan Anda, dan dia akan mendoakan Anda sampai Anda dibangkitkan dari kubur. Ketika Anda dibangkitkan dari kubur, 30.000 malaikat itu akan mengantarkan Anda kepada manusia Al-Yasin, akan mengantarkan Anda kepada Rasulullah dan kepada Ahlul Baitnya. Shalawat. Pertanyaan yang keempat kepada Imam Ali. Saya akan bacakan bahasa ayat Indonesianya saja. Imam Ali ditanya, apa yang harus kami lakukan hari ini dan apa yang harus kami lakukan esok? Hari ini amal, perhitungan. Esok hari ini amal tanpa perhitungan. Esok perhitungan tanpa amal. Dunia adalah kesempatan menanam, akhirat adalah peningkapan hasil. Kelima, kenikmatan dan musibah. Jelaskan kepada kami wahai Amirul Mukminin tentang kenikmatan dan tentang musibah. Apakah kenikmatan itu dan apakah musibah itu? Kullu naim dunal naim, kullu naimud dunya dunan naimil jannah, wa kullu bala'in fiha hayyin duna adabin nar. Dalam riwayat yang lain, Imam Ali mengatakan kullu naim dunal jannah mahkur, kullu baliyatin dunan nar afiyah. Semua kenikmatan selain surga dia tidak bernilai, dan semua bala ujian selain neraka dia adalah afiyah. Pertanyaan yang ke-6, nikmat dunia di bawah nikmat surga. Semua bencana dunia lebih ringan daripada bencana neraka. Jadi akhirnya nikmat apapun yang kita dapatkan selain surga tidak bernilai. Makanya ketika Imam Ja'far menyebutkan ada doa yang kita minta, as'alukal jannah, kami minta surga. Imam Ja'far mengatakan wajadtuha fis sahha. Semua orang-orang yang ikut serta mensukseskan setiap acara, hakikatnya kalian semua adalah ahli surga. Saat Imam Ja'far ditanya, ya Imam, doakan kami biar kami masuk surga. Imam Ja'far mengatakan, jangan minta surga, mintalah jangan sampai kalian keluar dari surga. Karena ketika kalian sudah berwilayah, kalian sudah di surga, dan doalah agar wilayah itu tetap Anda jaga dengan baik. Shalawat. Imam Ali ditanya tentang kecemasan manusia. Apa yang paling mencemaskan hati manusia ya Maulana? Ya Maulaya, ya Amirul Mukminin, apa yang paling mencemaskan kita? Imam menjawab, bu'das safar wa tulul amal. Perjalanan yang jauh dan angan-angan yang panjang.
perjalanan yang jauh dan angan-angan yang panjang itu kecemasan, maka Anda akan bisa punya dua sayap seperti sayapnya malaikat kalau Anda punya sayap ridho dan satunya lagi sayap malu. Kalau Anda punya sayap ridho dan malu, maka Anda tidak repot lagi melakukan perjalanan akhirat dan Anda langsung bisa terbang bersama Ja'far Thayyar, Sayyidina Ja'far Thayyar dan Sayyidina pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi ketika Isra Mi'raj menemui dua orang ini dan duanya itu punya sayap dan terbang dari satu surga ke surga berikutnya. Itu tasbih dari Sayyidina Hamzah, ya. Jadi oleh-oleh itu Anda baca terus. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang berangkat. Yang belum berangkat pasti berangkat. Karena pengalaman orang pakai tasbih itu, Anda yakinlah tasbih itu nanti tahun depan Anda kalau sudah rutin baca, Anda baca itu dari bijinya itu. 7. Hakikat kekayaan. Kita tanyakan kepada Imam Ali tentang hakikat kekayaan. Ini semua yang saya sampaikan ini sudah saya BC. Anda tinggal buka itu. Kalau nggak salah sudah saya BC kemarin ya. Panjang banget tulisannya Ustaz Taufik. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan Anda baca. Daripada nanti Anda tidak baca, Anda lebih senang baca yang lain ketimbang baca tulisan Ustaz Taufik kepanjangan. Yang pendek-pendek aja. Anda mau dapatkan surga kok tidak mudah, karena harus susah. Amalan yang sulit. Jadi kalau Anda pengen dapat surga, ya bersusah-susah dulu. Al-Quran mengatakan bukan mudah-mudah dulu, enggak. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Khairul a'mal as'abuha ahmazuha. Sebaik-baiknya amal itu yang sulit. Oh, kita mau mencari yang mudah saja. Hakikat kekayaan 7. Boleh, bentar ya, kita tambah ya sampai 13. Kekayaan apakah yang paling mengagumkan? Imam menjawab, kaya adalah tidak bergantung apa yang ada pada manusia. Al-ghina kullu ghina antastaghni amma fi aidin nas. Jadi kekayaan yang sejati, jangan sampai kita merasa melihat ada orang hebat dengan kekayaannya. Kayak orang-orang hebat melihat ada kekayaannya Qarun. Bagaimana Qarun itu kuncinya begitu dahsyat. Kemudian Qarun bangga, utituhum alal ilm, aku dapatkan ini dengan ilmuku. Kemudian Allah buka bumi dan masukkan Qarun dengan semua hartanya sekaligus. Jadi kalau kita ingin dapat harta, minta harta Qarun, harta yang ada di dalam bumi. Kaya adalah tidak bergantung apa yang ada pada manusia. Kemudian dosa terbesar. Saat kita tanyakan kepada Imam Ali, dosa apa yang terbesar? Ya Amirul Mukminin, ma a'zamuz dzunub dzambun istakhaffa bihi sahibu. Imam Ali menjawab, dosa yang diremehkan. Seorang mengatakan dosa yang diremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menyampaikan suatu hadis, Rasulullah itu ingin membuat satu titian ingatan biar sampai sahabatnya jangan lupa. Seperti hadis Al-Ghadir, ada beberapa hadis yang lain. Ada hadis tentang dosa ini, Rasulullah ingin menjelaskan jangan sampai mereka meremehkan dosa kecil. Rasulullah mengajak sahabat-sahabat untuk pergi ke padang pasir. Sampai di padang pasir yang terbuka, Rasulullah perintahkan, wahai sahabat-sahabatku, kumpulkan ranting-ranting kayu. Ada sahabat protes, ya Rasulullah, apakah di padang pasir ada ranting-ranting kayu? Ambil walaupun yang kecil. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk mengambilnya dan letakkan di satu tempat. Sahabat mengambil dan meletakkan satu tempat. Kemudian ketika ranting itu sudah menggunung, kemudian Rasulullah mengatakan, inilah perumpamaan dosa yang kalian anggap tidak ada yang kecil, sekarang dia sudah menggunung. Amirul Mukminin mengatakan, zambun istakhaffa bihi sahibuh. Atau dalam riwayat yang lain, jangan Anda melihat dosa itu kecil, tetapi kepada siapa Anda berbuat dosa. Kesembilan, pertanyaan kehinaan yang terbesar. Kalau tadi adalah dosa terbesar, sekarang kita tanyakan kepada Imam Ali, kehinaan apa yang terbesar ya Amirul Mukminin? Ma a'dhamuz dzul fid dunya. Apakah kehinaan terbesar di dunia? Imam Ali menjawab, tattabi'u uyubin nas
wa nisyanu uyubin nafs. Anda mencari aib orang lain, melupakan aib diri sendiri. Kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata Anda tidak bisa melihat. Rasulullah ketika pernah ingin menyampaikan tentang nilai sebuah kalimat yang harganya 100.000 ekor kambing, salah satu kalimat itu, ya Ali, idza ra'aitan nasa yastagiluna bi uyubin nas fastagil anta bi uyubin nafsik. Apabila engkau melihat manusia sibuk mencari aib orang lain, sibukkan dirimu untuk mengintrospeksi dirimu. Itu kehinaan terbesar adalah kita mencari aib orang lain, pandai mencari aib orang lain, tapi melupakan aib diri sendiri. Ke-10, Imam Ali ditanya tentang nilainya manusia. Nilai manusia. Tsumma ya'rifu qudratur rijal. Qudratur rijal, dengan apakah nilai seseorang itu diketahui. Kalau kita ingin tahu nilai seseorang atau nilainya seorang manusia, maka Imam Ali menjawab bilisanihi wa nadharihi. Bilisanihi wa nadharihi. Imam Ali mengatakan nilai manusia itu di lisannya dan di pandangannya. Lisan meningkat isi hati, pandangan meningkat arah jiwa. Dari dua inilah keadaan batin terbaca. Imam Ali ditanya yang ke-11, 4 lagi Ustaz. Yang ke-11 sifat pendusta. Imam Ali ditanya, ma sifatul kadzdzab, apa sifatnya pendusta? Kita di pesantren diajari betul, la takdzib, la takdzib, la takdzib, jangan bohong, jangan bohong. Ini harus tanamkan kepada anak-anak kita. Saubul kadzdzab syaffaf, bajunya orang bohong itu transparan, pandai dia berbohong. Idza turid an takdzib wa zaki, kalau Anda kepingin bohong, Anda harus cerdas melebihi setan. Setan aja ketahuan kok untuk bohong, kan setan ketahuan untuk bohong. Maka kita jangan mudah bohong. Kalau kita sering bohong, sering ketahuan dan kebongkar. Bagaimana sifatnya pembohong itu? Ketika ditanya kepada Imam Ali, ya khafuna min dinni walau kana fi aman. Ya khafu min dinni walau kana fi aman. Pendusta itu takut pada bayangannya. Dengan bayangannya dia takut. Maka kita berkali-kali mengajarkan kepada anak-anak, Innama yuridu syaitan ayyukhawwifa awliya'ah fala takhafuhum wa takhafuni inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita kadang-kadang takut, dengan suara sedikit aja takut, sebentar dengan kegelapan takut, lewat ini takut. Orang yang takut itu innama, pakai bahasa innama ya Ustaz ya, nulis ya. Innama yuridu syaitan. Apa keinginan setan? Nakutin teman-temannya. Jadi kalau kita takut, iya udah jadi temannya setan. Jadi makanya kita nggak perlu harus takut. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum. Tapi bukan takut yang positif, ya. Saya dilihat oleh Ustaz ini. Ustaz, takut itu tidak ada yang positif Ustaz. Jangan takut semua. Jadi ada takut yang positif. Jadi tahu takut negatif itu, pendusta itu sifatnya, bagaimana sifat pendusta? Dia takut pada bayangannya. Dengan bayangannya sendiri takut. Tapi Rasulullah dan para imam apakah ada bayangan? Rasulullah kalau berjalan, para maksumin kalau berjalan untuk ngecek bahwa mereka ini sahibul zaman atau tidak, kalau berjalan dia tidak ada bayangannya. Kenapa? Karena dia cahaya, tidak mungkin ada bayangannya. Kalau kita banyak bayangan kita, dan kita takut dengan bayangan kita, karena kita banyak bohong. Jadi pendusta itu takut pada bayangannya. Karena kebanyakan nanti ketahuan nih lama-lama ini. Jadi Ustaz jangan terus-terusan, nanti kita akan kebongkar semua. 2 lagi, sebab ketuaan. Orang rata-rata takut tua. Termasuk saya kayaknya takut tua juga ya. Katanya dokter Ustaz takut tua juga ya. Harus tampilannya beda terus. Enggak, karena pasangan saya dokter. Jadi saya harus menjaga dia. Sebab ketuaan. Kenapa sebab ketuaan? Mayushibul insan. Mayushibul insan. Apa yang membuat manusia itu cepat tua?
Kepengen tahu? Atau nanti kita tunda aja, jangan dikasih tahu ini. Kepengen tahu apa yang menyebabkan manusia itu cepat tua, Ustaz? Alham nisful haram. Alham nisful haram. Bukan haram tapi haram. Ada khadim, ada hadim. Jadi ada orang yang khadimul harimain, la hadimul haramain. Bukan khadim tapi hadim. Ini bukan haram tapi haram. Alham nisful haram. Kesusahan hati itu setengah ketuaan. Semua dipikirin oleh dia. Sedikit aja dipikirin, ini nanti kalau gini gimana, kalau ininya nanti gimana. Dia cepat tua dia. Ya? Jadi kalau pengen cepat tua, pikirin aja semuanya. Sedikit aja ini dipikirin, sedikit aja dipikirin. Dan ini terakhir Ustaz, tercapainya tujuan. Semua kita punya cita-cita dan ingin tercapai tujuan. Apa yang ditanyakan kepada Imam Ali, ya Maulana ya Amirul Mukminin, bima tudrakul ghayah, bima tudrakul ghayah. Dengan apa tujuan kita bisa tercapai? Yaskun qalbi wa dawamil mau'izah wa syiddatil amal. Tujuan tercapai itu dengan ketenangan hati. Yaskunul qalb wa dawamil mau'izah. Hati tenang, luruskan niat. Belajarlah ilmu dari pintunya. Ketekunan menjaga istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Usaha keras. Wasyiddatil amal. Usaha keras adalah adab-adab terhadap sebab. Namun tujuan tertinggi bukan dunia, tapi tujuan tertinggi adalah akhirat. Keseluruhan ini adalah peta perjalanan ruh. Mudah-mudahan apa yang kita jalani dari peristiwa-peristiwa maulid yang kita peringati dari semua maulid tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Candiki. Salamun yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Beruntunglah Anda mengadakan acara-acara selamatan. Kalau orang Jawa itu biasanya salam itu selamatan. Selamatkanlah Anda pada hari kelahiran Anda, pada hari wafat Anda, pada hari Anda dibangkitkan. Kita memperingati selamatnya kelahiran Imam Ali, selamatnya hari wafatnya dia. Dia meninggal lahir di Ka'bah, dia meninggal di masjid, kemudian saat dibangkitkan kembali, saat malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk membangkitkan Rasulullah. Ya Jibril, bangkitkan kekasihku Rasulullah. Jibril datang ke kuburan Rasulullah, memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Najib Allah. Salam-salam untuk Rasulullah itu ada 20 salam. Sama seperti salam untuk Sayyidah Fatimah, untuk 20 salam. Semua salam diucapkan oleh Jibril kepada Rasulullah saat alam semesta ini untuk manusia pertama yang akan dibangkitkan. Bukan Nabi Adam tapi Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab. Jibril datang lagi kepada Allah. Ya Allah, semua nama yang aku kenal aku sudah panggil, tapi Rasulullah tidak bangkit. Benar wahai Jibril, hari ini dia hanya cuma untuk dipanggil ya Syafi al-Mujibin, ya Syafi al-Mujibin, wahai yang akan memberikan syafaat orang-orang yang berdosa. Sebagaimana Nabi berdoa, Imam Ali berdoa, Nabi berdoa dengan haknya Ali, Imam Ali berdoa dengan hak Nabi Muhammad, cuma untuk Syafi al-Mujibin, untuk memberikan syafaat para pendosa. Kemudian Rasulullah menjawab saat Rasulullah bangkit, dia minta izin kepada Allah untuk yang dibangkitkan pertama kali adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Salam yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Mudah-mudahan kita dibangkitkan nanti dalam keadaan kita juga mendapatkan keselamatan. Salam atas kelahiran kita, juga salam untuk kelahiran wafatnya kita, salam untuk hari saat kita dibangkitkan kelak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka bihaqqi wiladata Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam fi baitikal haram
wa bihaqqi nurihi alladhi ja'altahu dalilan ilaika an taftahali babal ma'rifah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon dengan hak, dengan kebenaran, kami mohon kepadamu dengan kebenaran dan hak kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan hak cahaya yang kau jadikan sebagai petunjuk menujumu. Bukakanlah bagi kami pintu-pintu makrifat, tetapkan atas kami wilayah yang sudah kami pikul, yang sudah kami temukan, yang sudah kami akan terus perjuangkan. Sucikan hati kami dari syirik yang tersembunyi, jadikan kami termasuk orang-orang yang berjalan di atas jalannya yang lurus. Ya Allah, dengan hak Ali, terangilah pandangan batinku, lapangkanlah dadaku untuk menerima kebenaran. Anugerahkan aku kebenaran, anugerahkan kami semua keberanian dalam ketaatan, keadilan dalam hati, dan keikhlasan dalam ibadah. Ya Allah, kumpulkanlah kami semua dalam golongannya. Jangan Engkau pisahkan kami darinya ya Allah, dari Amirul Mukminin, dari Rasulullah, dari Ahlul Bait, walau sekejap mata pun. Mari kita sama-sama membaca sholawat yang diajarkan oleh Amirul Mukminin. Orang yang membaca sholawat ini di akhir hari, di setiap penghujung hari, maka Allah akan meleburkan dosanya, mengampuni kesalahannya, melanggengkan kebahagiaannya, mengabulkan doanya, menunaikan cita-citanya, dan meluaskan rezekinya, menolongnya dari musuh, mempersiapkan untuknya semua jenis kebaikan, dan dia termasuk kelak dari teman-temannya Nabi dan Ahlul Bait di surga. Ikutin saya, karena Ustaz Hafid tadi memulainya dengan sholawat, maka saya akan mengajak Anda semua membaca sholawat dari redaksi, dari lisannya Amirul Mukminin alaihi salam. Ikutin saya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awwalin wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad fil akhirin wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad fil mala'il a'la wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammad al-wasila wal-syarafa wal-fadila wal-darajata al-kabira. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa alihi wa lam arahu wa la tahrimni yaumal qiyamati ru'yatahu warzuqni suhbatahu wa tawaffani ala millatihi waskini min haudihi masraban rawiyan sa'iban hani'a la azma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kama amantu bi Muhammadin wa alihi wa lam arahu fa'arini fa'arifni fil jinani wajhahu. Allahumma balligh ruha Muhammadin anna tahiyatan katsiratan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Kau